didasari dengan akhlak yang baik, pembelajaran akan insya Allah berhasil. Mungkin pengantarnya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk mendistribusikan diseminasi positif itu. Terima kasih, kepadanya kami silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bu Rohariah sebagai pengganti kepala sekolah yang membuka acara diseminasi ini, di mana Bapak Ibu bahwa diseminasi budaya positif ini adalah salah satu syarat aksi nyata untuk calon guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan semua yang dalam hal ini telah mensupport saya, yang telah banyak membantu saya dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi majma'in, nama ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah kita. Dan yang kedua, tak lupa pula mari kita layangkan selawat dan salam kita ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah sebenarnya sudah lama kita gunakan, sudah banyak kita pakai. Cuma istilahnya mungkin saja yang perlu kita tingkatkan kembali budaya positif itu. Artinya apa? Dari proses pembiasaan supaya menjadi satu kebiasaan. Taruh saja misalnya gotong royong di pagi hari dalam rangka pembersihan halaman, pembersihan kelas, itu juga adalah budaya positif bagi kita di sekolah. Lalu ada kegiatan imtak, itu juga adalah merupakan satu budaya positif. Anak-anak yang selalu mengucapkan salam, lalu bersalaman dan sebagainya, itu juga adalah salah satu budaya positif Bapak Ibu. Nah, cuma perlu kita tekankan kembali dalam hal ini, bagaimana budaya positif itu kita implementasikan dari sekolah kita. Nah, ini budaya positif kita Bapak Ibu. Nah, ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana hukuman bisa mendisiplinkan anak, lalu pemberian hukuman dengan hal positif. Disiplin positif ada 4 begitu. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah, ini nanti ada turunannya Bapak Ibu ya, semua perilaku memiliki tujuan. Dari tujuan ini nanti timbullah motivasi. Lalu yang ketiga, model berpikir menang-menang. Lalu yang kolaborasi atau kerjasama dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang muncul adalah 5 posisi kontrol tadi. Lalu yang terakhir ada realitas atau kebutuhan. Nah, disinilah muncul 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya mengontrol diri sendiri. Maknanya adalah seperti ini Bapak Ibu, kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri. Jadi dengan menggali potensi kita, maka dari sana akan tercipta untuk menggali potensi dari anak-anak kita. Lalu yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini muncul teori motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi mari kita hindari hukum-menghukum istilahnya, itu untuk kumer ini Bapak Ibu ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan.
kita sebaiknya tidak memberikan apa istilahnya imbalan terhadap anak. Artinya begini, kalau kamu kerja dengan baik, saya kasih kamu nilai sekian. Nah, seperti itu yang mungkin sudah kita mulai kikis Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Dalam hal ini adalah posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu. Nanti terkait dengan posisi 5 kontrol. Jadi untuk menghindari hukuman itu kadang selama ini kita menggunakan dua itu. Menghukum dan pembuat rasa bersalah. Kamu tahu enggak kamu itu salah. Nah, itu artinya kita membuat anak itu merasa bersalah. Lalu kita hukum dia. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus angkat kaki sebelah. Nah, itu juga namanya menghukum Bapak Ibu. Itu yang mungkin akan dihindari. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan itu, perlakukanlah mereka itu, artinya peserta didik itu, sebagai teman. Usahakan minimal sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, artinya sebagai pemantau itu besok saya akan lihat kamu. Nah, itu sudah dikatakan sebagai pemantau, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak kerja, awas kamu besok akan saya lihat sampai di mana pekerjaanmu. Ah, itu namanya pemantau, Bapak Ibu. Nah, paling bagusnya adalah sebagai manajer. Mari kita rangkul mereka, apa kesalahan mereka. Nanti akan lebih jelas di restitusi segitiga, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, dengan menghargai diri sendiri itu adalah timbul nilai-nilai kebajikan universal. Mereka akan sadar dengan sendirinya. Nah, dengan kesadaran diri itu timbullah yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengucap salam, misalnya masuk, mengucapkan salam, memberi senyum terhadap teman. Nah, di sana bisa kita buat. Mungkin itu nanti Bapak dan Ibu wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas dulu. Lalu dari keyakinan kelas akan turun menjadi kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, kalau sudah menjadi nilai-nilai kebajikan itu timbul motivasi intrinsik, artinya motivasi dari anak itu sendiri, motivasi dari dalam kesadarannya. Nah, cuma ini yang menjadi PR kita Bapak Ibu, bagaimana untuk dari pembiasaan akan menjadi satu kebiasaan. Itu yang masih menjadi kendala kita. Nah, selanjutnya dari posisi manajer ini Bapak Ibu, di sana posisi manajer kita itu timbullah atau muncul yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi Bapak Ibu, jadi masing-masing sisinya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu nanti akan kita lihat lebih jelasnya. Selanjutnya yang keempat adalah realita kebutuhan yang berbeda. Itu menimbulkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama dari bertahan hidup, lalu penguasaan, rasa kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Misalnya bertahan hidup, bagaimana semua kita mempunyai potensi untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Selanjutnya penguasaan, masing-masing dari anak maupun dari kita mempunyai potensi untuk menjadi penguasa. Misalnya anak itu dia tidak mau diajarkan bagaimana dia sifat penguasanya ada. Lalu sifat kebebasannya ada. Jadi mereka mau bebas, tapi bebas dalam hal ini adalah bebas yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita rangkul anak itu supaya merasa disayang, merasa diterima di kelasnya dan sebagainya di sekolah. Selanjutnya timbullah dari pemahaman kita terhadap kesepakatan, makna kesepakatan di sini. Nah, jadi mungkin ini yang perlu diperjelas. Kesepakatan kelas itu dibuat ketika guru dengan siswa masuk saat itu atau dibuat dari jauh sebelumnya, minimal sehari sebelum masuk. Nah, besok ada pelajaran pendidikan Pancasila, ada pelajaran matematika. Nah, kesepakatan kita besok begini. Mungkin itu bisa diterapkan untuk yang bagi yang dianalogikan, contoh seperti terlambat 5 menit tadi.
Nah, ini maksud saya. Nah, sekarang kalau misalnya selain dari kesepakatan, misalnya terlambat 5 menit atau apa bentuk kesepakatan itu, nah ini juga mungkin perlu diceritakan lah kepada kami ini kesepakatan. Kenapa? Terima kasih. Berkembang bagus nih. Terima kasih. Ini elaborasi yang bagus. Begini Pak Guru Hanan, jadi keyakinan kelas misalnya di sana ada keyakinan kelasnya disiplin waktu. Nah, dari disiplin waktu ini turun menjadi kesepakatan kelas yang seperti tadi Bu Guru Indri, di sana pemaparannya masuk tepat waktu dan sebagainya, itu menjadi kesepakatan kelas. Sebenarnya siapa yang buat kesepakatan kelas? Jadi kalau wali kelas itu cukup sampai di keyakinan kelas. Tapi kadang keyakinan kelas juga kadang juga disebut sebagai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dalam hal ini per mapel juga bisa dibuat. Ya Pak Guru Hanan tadi enak kita. Jadi anak itu sendiri yang akan memberikan umpan balik terhadap temannya. Oh kamu sudah salah, sudah keluar sana, gitu kan begitu. Itu maksudnya. Ini enak sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah ada keyakinan kelas yang kita buat, lalu kita turunkan menjadi kesepakatan itu. Mungkin satu saya tambahkan ya, kalau kesepakatan kelas ini tadi sudah dipaparkan sama Bu Guru Indri, sudah itu semua berjalan, sudah dilaksanakan kayak katanya Pak Haji Arpah, harus dilaksanakan karena tidak laksanakan itu apa Pak Haji? Berdosa, ya. Tetapi yang perlu adalah supervisornya ya, Bu Guru Indri. Jadi sudah dibuat kesepakatan, jadi dipantau ya Bapak Ibu wali kelas kalau sudah membuat kesepakatan. Seperti contoh kebersihan itu juga banyak sampah yang anak-anak itu masih belum jadi kebiasaan dan sadar untuk membuang. Ya, jadi belum menjadi kebiasaan masih ya. Jadi perlu pemantauan dari Bapak Ibu guru semua. Mungkin itu saja. Yang terakhir, untuk selanjutnya, mari kita tutup kegiatan ini. Kami persilahkan Pak Guru Hasan untuk menutupnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan semuanya akan menjadi amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.